Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami butuhkan terlebih dahulu. Jadi sekiranya dalam kegiatan kami, dalam proses presentasi kami, teman-teman semuanya dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik. Ya, oke. Untuk memulai itu terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Julian Nadaban. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Garis Sanjuta, pembaca Red School. Saya Tia Fitria. Saya Setelah Torok. Saya Desiran Karinda. Saya Ratnawati Syagian. Saya Ratni Sandika Damani. Saya Ira Kusipur. Baik, sekian perkenalan dari kami. Dan kami akan memulai presentasi kami dari materi yang pertama yang berjudul konsep keberbakat anak berbakat dan pendidikannya. Dimulai dari Yanti. Jadi kami akan menjelaskan poin yang pertama yaitu keberbakatan. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian keberbakatan dalam pengembangannya telah mengalami berbagai perubahan. Dan ini pengertian keberbakatan selain mencakup kemampuan intelektual dan tinggi, juga menunjuk kepada kemampuan kreatif. Poin yang kedua, keberbakatan dipengaruhi oleh berbagai unsur kebudayaan. Bahkan bagi sementara ahli, sifat-sifat anak berbakat tersebut bercirikan culture bound atau dibatasi oleh batasan budaya. Jadi maksudnya di sini yaitu keberbakatan itu pengertiannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keberbakatan itu mencakup dari berbagai kemampuan intelektual. Kemudian keberbakatan dipengaruhi oleh kebudayaan. Bahkan juga bercirikan oleh tanpa ada batasan kebudayaannya. Kemudian yang kedua yaitu anak berbakat. Poin pertama, bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Mendadak dalam psikologi umum halaman 140. Poin yang kedua, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum ataupun khusus. Alex Rogus halaman 141. Kemudian bakat disimpulkan yaitu anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari aspek intelektual, kreatif, seni, kepemimpinan atau bidang akademik tertentu yang menghasilkan prestasi tinggi. Jadi anak berbakat yaitu seorang anak yang menonjolkan bakatnya atau kemampuannya dalam bidang mau itu bidang intelektual, seni, kreativitas maupun kepemimpinannya. Jadi anak berbakat itu adalah anak yang mempunyai kemampuan yang menonjol dalam bidangnya masing-masing. Lanjut. Karakteristik anak berbakat yang pertama itu ada kemampuan di atas rata-rata. Yang pokoknya itu ialah kemampuan itu harus cukup diimbangi oleh kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Nah yang kedua itu, yang pertama itu contohnya itu seperti seorang anak mengerjakan tugas bisa diambil dalam mata pelajaran matematika. Ada anak yang mengerjakan matematika lancar, sehingga anak yang satu lagi tidak lancar. Itulah yang dinamakan kemampuan di atas rata-rata. Nah, yang kedua itu dalam kreativitas. Kreativitas itu ialah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan penerapannya dalam memecahkan masalah. Contohnya itu anak yang ingin rasa tahu, senang dalam mengerjakan pertanyaan dan selalu mencari pengalaman baru. Dalam mengajukan pertanyaan itu seperti anak tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia mau bertanya kepada gurunya dia mau bertanya kepada guru. Itulah yang dinamakan anak rasa ingin tahu. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab atau pengingatan diri terhadap tugas. Tanggung jawab atau pengingatan diri terhadap tugas itu menunjukkan pada semangat dan motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu tugas
suatu pengikatan diri dari dalam dirinya. Contohnya itu seperti memberikan tugas, apakah dia mengerjakan atau tidak. Dia mengerjakan, kita sebagai seorang calon guru pasti banyak sekali yang kita inginkan mengerjakan tugasnya dalam di rumahnya, sehingga dia ingin tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya identifikasi anak berbakat. Pendekatan psikometrik, yaitu suatu teknik yang dipakai untuk melakukan penilaian dan pengukuran aspek psikis, antara lain dengan tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat dan kemampuan khusus yang meliputi kreativitas, penalaran, bakat mekanik, angka-angka dan kemampuan-kemampuan verbal. Lalu selanjutnya hal-hal terlihat dalam perkembangan. Identifikasi bisa dilakukan oleh guru atau orang tua yang mengamati dan mencatat adanya perkembangan yang berbeda dibanding pada umumnya karena lebih cepat. Dalam perkembangan ada tempo perkembangan dengan akselerasi sesuai dengan keadaan dan dengan keadaan. Selanjutnya identifikasi anak berbakat dengan penampilan yang meliputi presentasi dan perilaku, yaitu pengamatan terhadap perilaku keberkatan yang luar biasa bisa dilakukan terhadap ekspresi, minat, dan perhatiannya yang besar terhadap suatu hal yang khusus atau suatu bidang studi. Aktivitas ekstrakurikuler, kesenian, tulisan, mengarah ke kejadian di lingkungannya. Lalu pendekatan sosiometri, yaitu identifikasi bakat dapat pula dilakukan melalui cara tidak formal oleh lingkungan sosial, lingkungan permainan, pergaulan maupun organisasi yang mengamati dan menilai adanya bakat anak yang luar biasa dan karena itu bisa pula memperlakukan mereka secara khusus. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi anak berbakat. Yang pertama, masalah dan dampak bagi individu. Anak berbakat memiliki kemungkinan masalah-masalah individu yang merumuskan dalam kecenderungan-kecenderungan. Contohnya, kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan kekuatan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Anak berbakat lebih cepat dari teman sebaya akan menimbulkan kebosanan terhadap pengajaran reguler. Yang ketiga, kemampuan anak berbakat untuk menyerap dan menghimpun informasi yang tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran. Yang keempat, kematangan sosial dan kecakapan kepemimpinan yang tumbuh lebih awal pada anak berbakat dan menimbulkan masalah penyesuaian diri. Yang kedua, masalah dan dampak bagi keluarga. Contohnya, orang tua yang tidak memahami dan menyadari akan potensi yang dimiliki anak bisa jadi tidak peduli dan merespons perilaku anak tadi. Yang kedua, orang tua berupaya supaya anak patuh dan mengikuti pola interaksi sebagaimana layaknya anak pada umumnya. Tiga, dalam menghadapi anak berbakat, orang tua harus menunjukkan sikap memahami, peduli terhadap pikiran dan perasaan anak-anak, bersikap terbuka dan memberi peluang kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, masalah dan dampak bagi masyarakat. Masalah dan dampak keberbakat bagi kehidupan masyarakat, terlebih pada isu sosial maupun politis. Bagaimana perlakuan terhadap anak berbakat diberikan, terutama layanan pendidikan yang mungkin diperolehnya. Yang keempat, masalah dan dampak bagi penyelenggara pendidikan. Yang pertama yaitu perbedaan program pendidikan bagi anak berbakat bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang menghendaki perbedaan walaupun tidak berarti harus terpisah dari anak-anak biasa. Yang kedua, perbedaan kualitatif perlu karena anak berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan suatu permasalahan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Baik, selanjutnya layanan pendidikan bagi anak berbakat. Yang pertama, menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak berbakat dapat dicontohkan seperti lompat kelas, yang artinya memberikan kelas khusus bagi anak-anak
berbakat tinggi. Yang kedua, homeschooling atau pendidikan non formal di luar sekolah. Dapat diartikan memberikan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui bantuan keluarga. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Dapat diberikan contohnya yaitu masing-masing anak-anak belajar menurut regimennya masing-masing. Yang keempat, membangun kelas untuk anak-anak berbakat. Dapat diberikan contohnya yaitu membuat kelas-kelas khusus untuk anak berbakat, contohnya menyanyi, menggambar dan sebagainya. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari presentasi kami pada hari ini yaitu keberbakatan. Nah, keberbakatan ini dia mencakup, selain dia mencakup kemampuan intelektual, dia juga mencakup kemampuan kreativitas seorang anak. Jadi kreativitas ini bisa terjadi dari berbagai hal. Salah satunya yaitu kebudayaan. Nah, yang kedua, anak berbakat. Anak berbakat ini yaitu anak yang mampu memiliki kemampuan yang lebih ya dalam bidang intelektual, kreativitas, seni, dan jiwa kepemimpinan. Nah, yang ketiga itu dalam mana karakteristik anak berbakat harus ditinjau dari beberapa unsur. Contoh misalnya dia akademik melalui perbakatan sosial, emosionalnya, dan penampilan serta pemeliharaan kesehatan seorang anak. Dan yang terakhir itu anak berbakatan itu mengandung dan memunculkan masalah bagi individu sendiri, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang teman-teman semua ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Melisa ingin bertanya kepada kelompok tiga mengenai kan soal itu. Sesuai pengalaman saya punya teman itu dia sangat berbakat. Tapi waktu dia SD, karena dia saking berbakatnya dia dijauhi banyak temannya. Bahkan udah ada di guru solusinya untuk mendekatkan mereka itu tidak bisa, bahkan berlanjut sampai dia menulis di kaca. Bagaimana sebagai kita guru untuk mengatasi hal tersebut? Mengatasi kesenjangan tersebut. Oh, kesenjangan. Oke, bagi penanya kedua, silakan. Kenalkan, nama saya Natasha dari kelompok kan bakat setiap bakat dan minat setiap anak itu pasti berbeda-beda kan. Bagaimana cara seorang guru dalam memfasilitasi serta mengembangkan perbedaan setiap bakat yang dimiliki oleh peserta didik dalam memfasilitasi dan mengembangkan perbedaan setiap Bakat. yang berbeda-beda saja. Oke, untuk terima kasih untuk pertanyaannya dari Natasha. Pertanyaan yang ketiga, kami silakan kepada cewek. Perkenalkan, nama saya Teresia Probudiri. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, bagaimana cara anak mengembangkan bakatnya jika anak tersebut melakukan persekolahan secara homeschooling? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami berikan kamu waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian dan setelah kalian akan menjawab juga dan kami kirim ke radio. Untuk menutup, jalan-jalan kota Sukabumi. Cakep. Jangan lupa 3 Bu Ati. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.